Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Nih guys, saya akan gambleh lagi di malam hari ini. Gambleh bersama Joko Arek. Ngomong-ngomong, saat ini lagi hujan ya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi guys bersama Joko Arek yang tukang nyinyir katanya. Bongkar semua pendobol-pendobolan yang ada di muka bumi ini. Pokoknya yang mengatasnamakan ilmu-ilmu sakti, yang mengatasnamakan oknum-oknum Gus, oknum Ustadz, akan kubongkar satu persatu permainan dia. Kalau tidak mengakui, saya bongkar dan saya datang ke satu-satu lokasi yang dimana dibuat syuting atau dibuat katanya ekstrim dukun santet. Padahal ternyata dukun santetnya itu bukan dukun beneran guys. Temennya sendiri dibikin skenario, dibikin apa itu? Dagelan lah, bikin dagelan. Seakan-akan itu bener dukun santet, padahal enggak. Temen-temennya sendiri semua. Itu yang buat pendukung-pendukungnya Gus Samsudin ya. Katanya dukunnya itu beneran. Dukun apa? Ternyata dukunnya dukun ini sendiri. Dukun temennya sendiri gitu, dibikin skenario buat dukun-dukunan. Dobolnya selangit, dobolnya ya Allah. Bohong-bohongan doang biar masyarakat tuh tahu kalau itu dukun beneran. Biar ada yang datang ke situ minta pengobatan atau apa, ternyata Guseng, Gus Magus. Semuanya itu dobol-dobolan ternyata. Ya Allah, kemarin gua samperin lokasinya ya. Lokasinya gua samperin, tadi saya lepin perdana di YouTube ya. Itu loh, dukunnya temennya sendiri guys. Temennya sendiri. Terus pengobatan juga dobol-dobolan. Aduh, ngaku Gus, ngaku apa nih, nggak bener semua ternyata. Sayang dukunnya ini mau samperin ke rumah itu, lokasi di rumahnya sudah ketemu, cuma orangnya nggak mau nemuin saya. Bilangnya alasannya nggak ada di rumah kata orangnya. Jangan bikin dagelan bener. Orang begitu ngomong dukun santet beneran, dukun santet asli. Ini dukun yang pernah nyantet pasien saya ini, mau saya habisin. Wah, dibilang settingnya nggak mau, ternyata syutingnya di kebun-kebun tetangga guys. Deket apa itu? Deket kandang ayam. Kemarin gua samperin, ya Allah. Udin, dobolmu selangit, lo mau ngomong apa? Lokasi syutingnya aja udah saya datangin. Tempat apa itu? Gubuknya itu, dibilangnya itu gubuk rumahnya dukun santet. Ternyata gubuknya orang di alas buat nyantai. Kalau orang lagi ke ladang gitu ya, kalau ke ladang dia kan nyantai di rumah itu. Nah buat nyantai kalau lagi istirahat habis kerja gitu di ladangnya. Dobol-dobolan gue samperin sampai ke Blitar, ke lokasi yang buat syuting itu. Mau ngomong apa lagi? Dukunya Eko namanya. Mana pendukungnya yang nyinyir terus? Akan kubuktikan satu persatu biar Anda itu paham dan bisa menilai mana yang salah, mana yang benar. Katanya, Joko Arek nggak ada kerjaan, ngapain ngurusin orang lain? Ya saya urusin karena Anda penipu. Anda menipu umat kamu sendiri. Katanya orang Islam nggak boleh menipu. Sesama Muslim katanya nggak boleh menipu.
Nggak boleh membohongin, tapi diri kamu sendiri yang bohongin. Padahal itu ucapan kamu yang pernah kau ucapkan. Sama muslim nggak boleh menipu, nggak boleh membohongin, ya kan? Kamu sendiri yang ngomong. Ternyata dirimu sendiri yang nipu. Ya, mana ada orang berilmu pamer, betul, Susan Masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asih. Orang itu harusnya ngomong belak-belakan. Kalau memang hiburan, hiburan. Kalau memang asli, asli. Kalau real, real. Kalau enggak, ya enggak. Katakan yang baik, yang benar. Biar orang yang mendukung kamu itu seakan-akan enggak meyakinkan. Nah, ini si Redo, siapa itu? Napo ini nih. Iya. Lo Rido Napo. Lo mau ngomong apa aja lah, gue buktikan semua. Saya tuh nggak butuh kamu subscribe, nggak butuh apa, iklan aja saya matiin tuh. Yang penting apa yang saya sampaikan itu orang bisa paham, bisa mengerti mana itu Gus beneran, mana itu ulama beneran, mana yang double dan mana yang palsu, ya. Emang seorang Gus itu ya ada dua, satu Gus KW, satu Gus asli. Nah, Anda harus bisa menilai, ya, bisa menilai itu abang kita Napo. Kelimin min, oh siap. Saya itu sering jalan-jalan ya, sering muter-muter. Kebetulan saya lagi mampir, lewat Blitar ya. Ada lokasinya si Udin itu kok daerah deket sini, ya udah gua samperin aja. Saya tuh seneng muter-muter guys, seneng jalan-jalan lah. Ntar saya kapan-kapan mampir ke Limin ya. Kebetulan lagi lewat aja. Ada lokasinya lagi yang saya lihat yang buat ngerebek dukun santet, ada 5 lagi loh, 6 lagi lokasinya. Cuma belum saya samperin. Ntar kalau ini saya samperin, soalnya lokasi jalannya itu kendaraan nggak bisa masuk guys. Jadi kalau jalan kaki, saya kan orang jauh, jadi kalau nggak ada temennya orang situ kan ngeri gitu loh. Asli jenenge Agus, Bos. Ya Agus itu tukang syutingnya Agus. Di situ tuh dukunnya ya. Satu, Yanto. Yanto itu tukang lukis. Tukang lukis yang di gambar-gambar itu rumahnya berantas roll kari. Terus 2, Sugeng. Sugeng itu anak buahnya cari tukang rosok yang sering nyari bahan-bahan bekas, ya kan. 1, yang ketiga Agus. Agus ini kakak iparnya dari Marsudi Lampung. Ketemu semua kedobolan kamu. Mau kemana pun saya tahu terus semuanya. Sebelum kamu mengatakan kalau itu hiburan atau rekayasa, gua gempur terus. Maju terus Kang, pantang mundur, siap. Ya, akan gue selidiki satu persatu. Suatu saat nanti ada orang datang ke sana mempertanyakan keaslian kamu. Ntar lihat aja, bukan saya yang datang. Menanyakan keaslian kamu. Kamu punya Gus, gelar Gus dari mana? Disitulah kamu akan nggak bisa bergerak. Ya. Jangan kau main-mainin agama, kau buat main-main. Kamu jangan lihat tampang saya preman gondrong begini ya. Saya tahu permainan kamu tuh, saya tahu. Kamu pakai gelar Gus, bawa nama agama. Ini orang bilang numpang tenar katanya saya. Iya, anak buahnya Samsudin ini. Yang namanya Napu itu dibilang saya numpang tenar. Numpang tenar kok buktinya ada. Saya buktikan tempatnya, permainannya sulap saya buktikan semua, lokasi syuting yang buat ngerebek dukun santet gua samperin semua. Masih kurang bukti?
pertemukan saya, biar kubuktikan di depan masyarakat mana yang salah, mana yang benar. Kebobolannya, pemalsuannya, sulapnya, trik-triknya gua buktikan. Bang Napo. Gak ada ceritanya saya numpang tenar itu. Tenar buat apa? Orang udah tenar, numpang tenar, malu-maluin. Yang tau karo Sugeng kuwi perane dhewe-dhewe berarti kan enek sing lukis dari gambar setan padahal dobol. Iya bener itu. Ini mungkin tahu yang namanya Sugeng Agus itu tahu. Kalau Sugeng Yanto itu memang sekarang iseng-isengnya pakai ditutup mukanya kayak tukang lukis. Iya, dobol. Saya tahu semua, rumahnya tahu, namanya tahu, ya mau ngomong apa? Ngopi Din. Ini saya kalau ngopi itu saya selalu tawarin loh Din. Ayo Din, ngopi Din. Tapi kamu nggak pernah nawarin saya Din. Saya itu kan suka, demen sama kamu Din ya. Lipnya pedot-pedot bos. Oh pedot-pedot. Waduh kap, wifi-nya putus-putus kali. Ntar dulu saya pasang dulu ya. Ini, aduh, ini pakai laptop soalnya. Apa permainan apa yang ini minta gimana lagi saya buktikan semua. Yang bilang numpang tenar otaknya belum kepasang, bener itu. Nyampe di YouTube aja yang bilang numpang tenar gue matiin tuh iklan. Saya nggak suka-suka yang aneh-aneh. Saya suka yang kebenaran. Buat apa? Yang dobol-dobolan itu. Kalau Anda tidak membawa agama nggak masalah. Anda membawa agama, membawa gelar Gus, orang yang Gus beneran tuh cuki aja diem kok, nggak banyak tingkah. Ya, semua peran-perannya udah ketahui, bahkan rumahnya satu-satu pun saya ketahui, dukun-dukunnya itu. Nah, suatu saat ada yang aneh-aneh ya, yang ngurusin bukan saya lagi. Ntar kalau saya udah menemukan si A si B tempatnya, yang ngurusin bukan saya lagi loh ya. Ada lagi yang mempertanyakan tentang keaslian kamu, ya. Anda itu bener enggak, itu ntar kamu sendiri yang jawab. Saya hanya membuktikan tempatnya, membuktikan cara kerja kamu itu bohong, permainan sulap kamu itu buat tipu-tipu masyarakat itu bohong. Habis itu bukan saya lagi yang ngurusin. Anda pasti kaget siapa yang datang nanti. Nah, makanya jangan aneh-aneh. Yang penting jangan membohongin orang, itu aja. Jangan membohongin orang, masyarakat jangan dibohongin, sedangkan kamu mengatasnamakan agama, bawa-bawa sholawat, bisa ini bisa itu. Akhirnya orang terpancing ya, karena omongan kamu, permainan kamu, debus kamu. Ya, Anda belum tahu. Kamu mengira saya itu itu hanya preman, hanya orang nyinyir, tapi lihat nanti. Ya. Ini sama aja, ini menghancurkan agama juga, merusak dia. Dengan tidak disadarin dia itu menjelek-jelekin. Perusak agama bener ini Bang, perusak agama bener. Perusak agama. Dipikir saya ngoceh begini, di belakang saya nggak ada, belakang saya banyak. Ntar yang datang bukan saya, lihat ya deh. Seminggu ini yang datang bukan saya ntar. Kebetulan saya dari Mesuji. Oh ya bener nih, Mesuji saudaranya bininya. Bininya dari Mesuji Lampung ya.
Si Agus itu kakak iparnya dari Lampung yang kadang dipakai buat dukun. Kameramen namanya juga Agus juga. Dukunnya satunya Agus. Eko, kadang-kadang Hasan. Tahu semua saya. Kemarin syutingnya di belakang rumah, guys. Ketakutan kalau saya samperin kali. Syutingnya di belakang rumah, di pawon, di dapur. Takut siangnya gue samperin lagi kali. Sekarang tadi malam kali ya. Syutingnya di gua agak ke dalam sana. Ya, saya tahu lagi lokasinya. Kamu itu loh, Din, mau ngumpet kemana syuting kamu itu tahu kalau masih dobol-dobolan. Coba kamu telepon saya, enak kan? Ya usah pendukungnya disuruh, oh sana komen dihajar terus. Hajar tuh, saya mau komennya apa aja saya nggak peduli. Mau antem pakai komenan model gimana saya tidak akan mundur. Secara nggak langsung merusak agama, betul itu ada grupnya khusus pendobolan itu. Mana ada sih seorang Gus setiap malam mendatangin grebeki dukun santet dulu. Kok yang Gus-Gus yang lain nggak ada yang digrebeki dukun santet? Hanya itu aja berdua itu, Udin sama Idris itu doang. Itu Gus atau Agus? Ketawa saya kadang-kadang kalau lihat lokasinya. Iya, ketemu lagi lokasinya. Kalau kentut aja gue tahu, Din. Jatuhnya di mana gue tahu. Bingung mungkin kamu mikirin saya. Oh, lokasinya tahu terus. Enak kan? Lokasinya orang buat syuting, gubuk orang dikira ini dukun santet. Rumahnya dukun santet. Siluman santet atau siluman apa, ada aja. Rumah gubuk orang tengah alas lo bilang rumahnya penghuni santet. Itu gubuk itu ternyata saya tanya itu ya sama orang yang ada di situlah itu. Itu gubuk buat istirahat kalau orang yang petani itu lagi ke ladang gitu ya. Ke ladang jam 12 daripada pulang ke rumah jauh. Nah, dia istirahat di situ, makan, ngopi di situ. Bukan tempatnya dukun santet. Kan saya tanya semua yang ada di situ. Sebelahnya itu ada apa tuh? Ada perusahaan ayam. Saya tanya juga. Ketahuan. Makanya jangan bohong-bohong, jangan aneh-aneh. Aneh lagi begini, guys. Ada yang nelpon saya entah dari mana nggak tahu ya. Soalnya pas saya video call katanya HP-nya rusak katanya. Ngajak saya itu bareng, Mas. Kita bareng aja cari konten gitu. Saya jamin konten Anda ntar seminggu subscribe-nya naik beribu-ribu, berjuta-juta. Tapi asalkan jangan komplain-komplain, jangan kritik-kritik yang aneh-aneh. Deh, ketahuan para doboleran. Saya nggak butuh begitu-begitu amal. Masa saya mau diajak dobol-dobolan? Aduh, kurang ajar yang ngajakinnya. Dan di video call itu katanya alasannya HP-nya rusak. HP-nya rusak, nggak bisa buat video call katanya. Kalau ketahuan dobolnya. Ngajak saya katanya kita bikin konten aja bareng, ntar saya jamin 2 minggu subscribe-nya naik berjuta-juta katanya. Ngapain ngajak saya begituan? Aneh orang. Cek jujur kinampi daripada Gus-Gus palsu, kinampi masih banyak membantu orang yang di Kuala Panah. Bener, Olimin bener. Kalau mau aneh-aneh begitu nggak usah bawa agama.
Agama itu kalau kamu bawa agama, yang berontak itu bukan satu dua. Ini baru saya, ntar seminggu lagi lihat ya. Bukan saya yang ngomong lagi. Kau akan malu sendiri ntar. Kuwi termasuk arep nyuap ben radi bingkai wedi yen kinantan dukun dobole Kang. Mungkin, tapi yang telepon itu siapa nggak tahu. Telepon siapa nggak tahu, mau saya video call nggak diangkat, katanya HP-nya rusak katanya. Ada-ada aja ngajak saya ikut dobol-dobolan, kan kurang ajar. Emang saya tukang dobol apa? Salah, walaupun kau bilang preman, gua bilang orang nyinyir, saya mah nggak butuh orang begitu-begitu. Kalau mau butuh uang rokok aja tinggal ngomong katanya. Iya, ketahuan ini keluarga dobol-doboler ya. Ternyata gurunya saja udah meringatin dari dulu, nggak digabres. Yang dari Palembang, ada gurunya yang dari Palembang itu udah bilang kalau itu suruh hentikan permainannya, nggak digabres. Akhirnya sengsara sendiri. Ketemu saya nggak bisa berkutik ya. Sing telepon bocahe dukun duobol kuwi mungkin Kang Wedien dibongkar. Iya, udah ketahuan. Soalnya kalau masa orang berduit ngajak apa cari konten, ntar saya jamin subscribe-nya 2 minggu naik berjuta-juta. Berarti kan dia orang berduit. Kenapa HP-nya nggak bisa di video call? Kan malu. Dari situ, dari pembicaranya sudah ketahuan kalau itu nggak jauh dari orang penipu. Mau nyari kumpul-kumpulan spiritual apa itu? Dobol-dobolan. Tapi Kong Joko tidak bisa disuap, saya nggak bisa saya. Banyak yang nelpon saya itu yang begitu udah 3 dari 3 bulan ini. Tapi namanya tuh gonta-ganti semua nomor WA-nya itu. Tapi itu hampir sama semua. Kalau ditelepon video call bilangnya rusak ininya, rusak apa itu? Kameranya rusak katanya. Kalau kameramu rusak saya beliin ya, kesini aja. Sama saya ngomong nggak dipikir dulu. Saya ngomong begini ketahuan enggaknya sama Joko Arek itu nggak dipikir dulu. Gurunya Samsudin yang di Ngawi itu gimana Mas? Dia mah nggak mau tahu katanya Bang. Urusannya masing-masing. Asli gurunya itu yang ada di Palembang. Saya tahu semua apa yang kau lakukan, Din. Makanya mending ngomong hiburan titik. Saya sudah nggak cuap-cuap lagi. Nggak usah nyari menerima pasien gangguan santet, tenung dan sihir. Di deskripsinya itu penarikan benda pusaka, mengajarkan murid sebagai apa itu spiritual Islamis, penggemblengan lahir dan batin, sama aja guru cari murid. Kalau zaman dulu kan murid nyari guru ya. Nah sekarang guru nyari murid dipromosiin di YouTube ya, nggak masuk di akal. Ternyata muridnya dibohongin semua, yang datang dibohongin semua, suruh beli merah delima, suruh beli tasbih bisa kebal. Ada yang tasbih orang Hongkong itu katanya kalau dikalungin di leher majikannya bisa luluh. Alah ngedebrus. Mana ada tasbih dikalungin begini majikannya bisa luluh, ngedebrus banget itu. Double. Orang itu mending ngomong apa adanya.
Aji Soko. Siap, selamat siang Aji Soko. Ini Aji Soko beneran enggak nih? Mbak Oling. Jualan anu. Iya bener. Ini menggiurkan gitu. Terus tasbih itu dipegang, disiletin badannya. Tapi siletnya itu silet trik-trikan semua, permainan semua. Coba yang nyilet saya hancur. Bisa langsung masuk rumah sakit. Tasbih kok dikalungin di leher, ntar majikannya bisa nurut, baru denger saya. Alah. Tasbih itu buat wiritan ya, bukan dikalungin di leher biar adem. Kalau habis sholat itu wiritan, sholawatan biar adem pikirannya. Nggak ada tujuan yang buat aneh-aneh itu, nggak ada. Orang lagi berantem, Allahumma sholli ala sayyidina, mental ya, dobelnya ketahuan lagi. Mana ada orang-orang begitu dibaca sholawat mental itu. Kalau itu harusnya dipikir dulu. Oh, kalau saya bikin begini ada yang tahu nggak ya? Harusnya kan dipikir logika dulu kan. Kita itu main logika dulu guys. Jangan main yang aneh-aneh. Biar Anda bikin malu orang, suatu saat kan akan dibikin malu orang ya. Anda nanam jagung, suatu saat Anda akan memetik buah jagung. Ya kan? Anda menanam malu kepada orang, suatu saat Anda akan dibikin malu orang juga. Ya. Makanya jadilah manunggaling kaula Gusti. Menyatulah badan kamu kepada Sang Pencipta, biar kamu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jangan asal jablok. Katanya sejatinya manungsa itu adalah manunggaling rasa. Ya kan? Ada tulisannya, sejatinya menungso adalah manunggaling rasa. Di padepokan kamu kan ada tulisan begitu. Kenapa melenceng dari tulisan yang kamu katakan di lambang kamu itu? Pikir pakai pikiran, jangan pakai dengkul. Kamu kalau dinyinyirin orang diem aja, dinyinyirin saya panas sampai pikiran, hati sampai kaki-kaki, panas dingin, bisa-bisa mati berdiri ya. Kalau saya ngomong pedes, saya jeblosin, saya buktikan caranya sekalian. Nggak bisa bergerak. Istilahnya sekak catur 3 langkah itu sekali langkah glek bongko. Udah nggak ada jalannya lagi. Ya, nggak usah membawa agama. Membawa agama itu kamu bawa-bawa untuk kejelekan, itu musuhmu banyak. Kalau kamu seminggu gini loh, kamu tidak merubah tingkah laku kamu akan dibikin malu orang banyak. Lihat aja ntar. Orang kamu bohongin, orang sakit meriang aja dibilang santet, perut mual dibilang santet, orang mencret juga dibilang santet. Kalau santet itu ada ilmu pelet. Ilmu yang menyakitkan itu ilmu tenung sama ilmu sihir. Yang bisa membunuh tanpa menyentuh itu ilmu sihir. Yang bisa mengeluarkan buul itu ilmu sihir, ilmu teluh. Ilmu pelet itu pengasiang. Dari jalurnya aja udah salah. Coba kalau ini kamu belajar ilmu jalan goyang, itu ilmu apa itu? Itu ilmu santet lewat pengasiang. Makanya kadang-kadang orang itu ngelantur, belum tahu sejarahnya santet. Aslinya nggak jauh beda sama orang jualan bakso asli. Orang jualan bakso itu pasti ya bakso yuk. Orang jualan kacang. Orang jualan santet ya teriaknya santet. Simple. Pikiran orang itu kalau normal itu nggak bisa dibohongin. Lo mau bergerak gimana pasti ketemu, jalurnya itu ketemu.
Gak usah jadi bohong-bohongan mengaku apa itu jadab apa biadab itu. Apa itu namanya itu? Jadab apa itu? Samsudin Jadab. Jadab kok bininya 3, Sontoloyo. Orang yang mempunyai gelar jadab itu tidak mengerti dunia kemewahan dunia. Harus menerima kersanya yang sing kuwasa, tidak membohongin, tidak menipu, tidak beristri lagi. Itulah gelar jadab. Nah saya yang kau anggap preman aja saya tahu kisahnya. Gelar jadab kok lihat cewek cantik video call VC malam-malam ya. Apaan? Apa gelar kamu itu nyari sendiri? Dan saya itu tahu gelar jadab gimana ceritanya, sejarahnya gimana. Masa kamu seorang Gus nggak tahu? Gelar jadab itu nggak boleh beristri lagi, ya kan? Nggak muluk-muluk duniawi, apalagi uang kemewahan. Dia itu udah menerima kersane sing kuwasa. Itulah gelar jadab. Apalagi jual jimat, udah melanggar aturan jadab. Orang itu sebelum melangkah itu harus dipikir kedua kali. Jangan asal ngaco aja. Mungkin kamu udah keenakan dapat sodakoh. Dapat sodakoh dari sono, dari sini. Wah enak ya. Dapat sodakoh. Ntar ada pengobatan harus sodakoh. Sodakohnya target tadi. Yang tingkat 1 juta 500. Tingkat 2 3 juta. Tingkat 3 5 juta. Itu sodakoh katanya. Sodakoh ditarget din ya Allah. Makanya ngombe obat apa itu katanya Bang? Ngombe obat cewek ae. Diombe aja di cewek ae. Oh ya. Makanya harusnya konsumsi ini tuh. Apa itu? Konsumsi obat tidur. Biar nyenyak, nyaman itu tidurnya. Assalamualaikum Kang Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu harus dipikir kedua kali. Gus Samsudin Al-Jadab. Nah, itu harusnya kalau Anda mempunyai gelar-gelar begitu harusnya bisa nilai. Kalau untuk tutur katamu sopannya bagus, saya akui jempol. Sopanan, cara ngomongnya bagus. Tapi kesopananmu ada tujuan khusus. Ada tujuan khusus buat mengelabui orang-orang itu. Sodakohnya dibuat beli Alfat, betul. Iya benar. Sodakohnya dibuat beli Alfat. Habis beli Alfat berantem sama Muhammad Amin. Tahu saya juga. Pak Muhammad Amin aja ketua yayasan ada dibohongin. Gimana ini? Aduh. Kayak ya kamu orang Sri Dengki ya. Ini Kamsani ini saudara Samsudin ini. Ya dia kan nggak tahu namanya, otaknya juga double juga gitu. Jadi sama aja gitu. Kalau memang saya salah, saya ngoceh itu sudah 3 bulan ini. Udah 3 bulan. Kalau memang saya salah, saya kan udah mencemarkan nama baik dia. Comot lah kalau memang benar. Dari situ udah simpel itu. 3 bulan saya ngoceh itu di YouTube, di Facebook udah 3 bulan. Kalau memang dia benar pasti saya udah diinterogasi atau saya dibawa kemana kayak ditanya-tanya, suruh membuktikan. Nah itulah kalau memang benar. Tapi selama ini diem aja. Diem itu bukannya diem dia itu katanya sabar, bukan, bingung. Otaknya udah bingung. Kok ada ya orang yang tahu trik saya ya? Kok ada ya orang yang tahu begini ya? Nah, pikiran dia itu Mbak Eni ya, sampaikan salamku
kepada junjungan kamu kalau memang benar bawa saya untuk pembuktian. Itu kan simple guys, nggak usah saya dibilang nyinyir yang mana, ya itu mah cuma munafik yang semua. Mau pembuktian, ayo silakan, saya buktikan gitu loh. Simple, per-peran gitu loh, nggak usah bikin fitnah numpang tenar ini pangsos lah. Itu mah sepik-sepik anak kecil semua, doboler semua. Saya tuh maunya saya tunjukkan sekalian, kalau mau pembuktian jangan berdua. Ngapain pembuktian berdua? Pembuktian ya masyarakat itu kumpulin, keamanan setempat situ diundang ya, wilayah, datangin banyak orang di situ biar banyak yang nyaksikan, mana yang salah, mana yang benar ketahuan tuh. Nah, berani buktikan. Kalau saya udah ngomong begini, nggak ada tanggapan dari dulu, ya sama aja namanya doboler. Ntar saya buktikan lebih dahsyat lagi trik-trik sulap ya. Lebih dahsyat yang kamu ini. Lagi lab. Lagi lab tar dulu. Kalau saya buktikan semua, kalau bisa membuktikan, mau gue bongkar semua sekali yang permainan dobeler yang di sana sini semua. Ntar gua tunjukkan trik sulap yang sangat luar biasa. Bukan cuma megang kepala keluar keris, megang tangan keluar asap, bukan. Ada yang lebih sadis lagi. Kayak begitu itu permainan saya semua, ya. Semua diceritakan Kang Jokare itu fakta bener banget ya, betul Anissa Putri. Kalau yang merasa pernah kesana, pengobatan kesana, pasti yang saya katakan itu hampir sama ya. Kalau jalan yang bener, nggak dobol-dobolan, pendukung pasti banyak, dan saya juga setuju, betul. Saya dulu pertama ngoceh yang gempur, lihat deh VB saya yang pertama. Yang komen 992 yang komen itu. Yang bela saya cuma 5. Yang 996 itu semuanya bela sana. Iya. Ternyata doboler itu banyak pengikutnya. Masih diyakinin kalau bahwa dia itu orang sakti. Padahal kalau namanya yang diusap-usap kepala, tangan diusap gini keluar asap itu loh guys ya. Itu ada minyaknya khusus guys. Anda ketik aja di Lazada atau di Shopee atau di Bukalapak alat sulap ya. Ketik alat sulap di daerah Lazada, di Shopee atau di internet itu banyak yang jual, banyak. Bahkan harganya mungkin di antara 35 sampai 50.000. Terus merah delima yang nyala, ada air nyala gitu ya, itu harganya 50.000. Terus yang paling murah 35.000. Itu ada juga. Keris yang dijabut dari sarangnya keluar api, cepek, itu ada juga yang jual. Karena apa? Produksinya ada di Jogja. Itu tujuannya kan buat atraksi, buat di panggung-panggung, buat hiburan. Tujuannya di situ. Bukan untuk pamer-pamer spiritual tingkat ilmu tinggi, itu bukan. Ya, itu kalau buat atraksi, buat pertunjukan nggak bakal saya komplain, karena itu buat pengobatan orang yang sakit. Orang sakit loh guys, ya. Orang sakit seharusnya kan kamu tolong dengan niat yang tulus dan hati kamu tolong bener. Orang sakit loh kamu mainkan. Seandainya keluarga kamu yang sakit dipermainkan, gimana perasaan kamu? Ya. Coba kamu pikir, kalau orang sakit dipermainkan, pengobatannya pengobatan palsu, sedangkan bayar duit, sembuh kagak,
mati ya. Kayak begitu nggak ada yang komplain, malah pendukungnya banyak. Kan aneh kan? Anda seneng nggak merasakan sakit perihnya orang yang sakit menderitanya itu, nyampe jual sepeda motor, ada yang jual sapi katanya. Kan saya tanya itu, yang sakit-sakit itu pernah saya samperin ke rumah, videonya pun bahkan saya ada, tapi saya nggak upload ke YouTube. Suatu saat ada yang aneh-aneh baru saya tunjukkan, ini korbannya, ini korbannya. Siang malah ada yang sembuh kagak, habis dipindahin penyakitnya ke media kelapa katanya, keluar keris, keluar paku. Setelah itu katanya malah suruh beli merah delima. Kalau Anda beli merah delima itu penyakitnya antara akan ketolak semua katanya. Kan lucu, tawang dua bolnya. Oke ya, saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada siang hari ini atau malam hari ini atau sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.